Lo pernah nggak sih ngerasa susah banget buat belajar kemampuan baru? Atau mungkin mau bikin project baru tapi nggak jalan-jalan. Padahal lo sebenarnya udah belajar gitu. Tapi justru hasilnya malah nggak ada atau nggak maksimal atau udah jalan sampai sekarang tapi kok nggak ada dampaknya ya? Kok nggak naik-naik ya? Terus akhirnya lo jadi ngerasa nggak punya bakat, lo jadi ngerasa nggak bisa, lo jadi ngerasa insecure, makin overthinking. Nah buat lo yang lagi ngerasa kayak gini, lo ada di video yang tepat. Kenapa? Karena kali ini gue bakal ngejelasin penyebab kenapa lo susah buat belajar skill baru, sampai ke tips buat ngatasinnya. So, lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke, belajar kemampuan atau skill baru itu bisa dibilang memang nggak mudah, ya kan? Nah, tapi kondisi ini sebenarnya bisa diatasi. Bisa dibilang ada beberapa hal nih yang bisa ngehambat lo buat ngedapetin skill baru. Yang pertama dan yang paling utama, yang paling ultimate, yang memang ini jadi topik pertama, trending topik di 1%, ini adalah satu-satunya alasan utama yang bikin orang mentoring konsultasi ke kita, ke psikolog, ke mentor, adalah overthinking. Nah, ini bikin kita jadi takut buat memulai biasanya. Kita terlalu fokus mikirin hal-hal negatif yang akan terjadi ke depannya. Akhirnya nggak mulai-mulai. Misalnya, lo mau belajar sesuatu, misalnya belajar sepeda, anggap aja ya. Dan ini belajar tuh bisa diganti sama yang lain ya. Bisa lo belajar ngoding lah, bisa lo belajar Photoshop lah, apapun. Tapi anggap aja ini belajar sepeda gitu. Nah, sebelum belajar sepeda, kita udah overthinking duluan. Ah, nanti kalau jatuh gimana? Ah, nanti kalau gua nggak bisa gimana? Ah, nanti bla 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 kalau diketawain gimana? Padahal belum dicoba. Dan pikiran negatif ini yang bikin kita jadi meragukan kemampuan diri kita. Dan kalaupun jatuh ya terus kenapa kan sebenarnya? Nah, overthinking lah itu yang memang menjadi penyakitnya. Karena ragu, karena overthinking, takut buat nyoba, akhirnya nggak mulai-mulai, akhirnya ya nggak bisa-bisa dong. Nah yang kedua, kita juga nggak tahu harus mulai dari mana. Nah ini sebenarnya cukup teknis sih gitu ya. Kalau tadi masalahnya berkaitan dengan mindset, dengan mental gitu. Kalau ini lebih ke teknis. Kayak yang biasanya kejadian kalau menurut gue ya, ini biasanya terjadi sama orang yang mau belajar tapi sebenarnya bidangnya tuh di luar bidang yang dia kuasai. Karena dia nggak tahu harus mulai dari mana, jadinya belajarnya mungkin urutannya jadi kurang efektif dan kurang sesuai. Jadi harusnya belajar basic dulu, udah belajar yang intermediate dulu. Padahal lebih enak kalau belajar basic dulu bakal lebih cepet. Nah, hasilnya memang kalau misalnya salah belajar urutan, biasanya ya jadi pusing gitu ya. Biasanya jadi lebih lama belajarnya. Mungkin jadi bikin overthinking juga gitu, karena lama belajarnya kok lama gitu. Nah, jadi kayak ini bisa ngaruh juga ke faktor yang pertama, tapi ini juga faktor yang cukup menghambat sih. Dan yang ketiga, sebenarnya biasanya juga kita bikin kesalahan tapi nggak sadar. Nah, ini bikin kesalahan tapi nggak sadar itu biasanya faktor yang kedua sih. Karena kita bingung harus mulai dari mana, kita pusing, kita makin overthinking, otak kita makin berawan gitu ya, makin clouded, jadinya kita nggak sadar ketika kita bikin kesalahan, jadi kayak belajarnya nggak efektif aja. Nah, terus gimana caranya biar bisa menguasai skill baru? Well, sebenarnya simple ya. Yang pertama pastinya atasi overthinking ya. Kenapa atasi overthinking? Karena ya tadi, kalau misalnya lo overthinking terus, nggak akan mulai-mulai. Yang kedua, bangun pondasi yang kuat tentunya, dengan belajar dari basicnya dulu. Dan biar nanti lo ada sense of progress ketika belajar dari basicnya dulu, kan gampang dulu tuh, dari teori basicnya dulu. Lalu abis itu dibedah sampai ke hal-hal yang terkecil. Jadi dari yang gampang dulu aja, biar nanti bisa berprogres, habis itu dibedah ke hal yang terkecil. Dan dari sana juga lo bisa lebih notice kesalahan-kesalahan lo, dan lo juga bisa lebih mudah dalam belajarnya, step by step. Dan abis itu, sebenarnya lo bisa fokus ke hal yang paling penting dulu, gitu. Jadi, biasanya banyak orang yang pengen belajar banyak hal sekaligus, gitu ya. Pengen belajar sepeda, renang, dan lain sebagainya sekaligus. Nah, biasanya memang orang-orang itu habis waktunya. Dan atau jadi nggak fokus. Kadang jadi kewalahan sendiri juga, jadi ilmunya nggak bisa diperdalam dengan bagus juga, dan progresnya jadi bisa lama. Nah, ini makanya kalau saran gue memang coba fokus dulu aja ke satu hal, bukan berarti nggak bisa belajar banyak hal, tapi fokus one at a time, habis itu nanti kalau misalnya udah belajar itu bisa belajar yang lain sebenarnya. Nah, kalau misalnya lo udah melakukan hal yang tadi, dan kalau misalnya lo ngerasa, aduh masih belum maksimal, nah mungkin lo butuh mentor. Nah, kadang orang-orang tuh suka ragu gitu, apakah gue konsultasi atau enggak ya gitu, apakah gue minta diajarin atau enggak ya. Padahal kadang ya kita memang butuh aja sih orang buat ngajarin kita atau orang buat kita konsultasiin. Dengan kayak gitu kita jadi tahu letak kesalahan yang kita buat itu di mana, jadi bisa diperbaiki. Nah, kebetulan memang
kalau misalnya lu udah tahu 1%, ya lu pasti udah tahu, atau mungkin lu belum tahu nih produknya 1%, kita punya webinar, kita punya workshop. Kalau workshop itu ngomongin soal skill kerjaan. Dan itu lu bisa cek workshop kita. Sekarang tuh kita lagi buka career preparation. Jadi buat lu yang pengen nyari kerja, bisa tuh ke sana gitu ya. Tapi menurut gua yang penting juga adalah untuk mengatasi overthinking. Nah kalau misalnya lu sampai sekarang masih overthinking, masih sering cemas, di pikiran lu tuh masih cemas terus tentang masa depan, saran gua, lu bisa ikut webinar 1%. Karena di sana ada mentor dan psikolog 1% yang bisa ngasih tips, yang bisa ngajarin lo langsung buat nguasain skill baru. Terutama untuk mengatasi kecemasan tentang masa depan gitu ya, dan overthinking juga. Dan setiap orang memang punya kapasitas yang berbeda-beda. Kayak pas lagi kita sekolah aja gitu kan, ada yang pintar, ada yang enggak gitu. Ada yang oke, ada yang enggak. Nah, tapi nggak usah berkecil hati, namanya progres pasti kan beda-beda. Yang paling penting adalah lu terus berkembang aja sih, gitu. Yang paling penting, kalau lo ngerasa butuh bantuan, gitu ya silakan untuk daftar webinar aja untuk mengatasi cemas dan overthinking. Ini buat yang overthinking ya. Kalau buat yang pengen kerja dan lain-lain ya silakan daftar bootcamp dan lain sebagainya. Saran gue sih, kalau misalnya memang lo ngerasa overthinking, lo ikut yang overthinking dulu. Kenapa? Karena ya tadi yang gue bilang, kalau overthinking lo nggak mulai-mulai biasanya. Dan ini bakalan diadain di hari Sabtu 26 Februari. Di webinar ini lo yang ikut bakalan dibimbing caranya untuk mengatasi overthinking dan gimana caranya untuk mengatasi kecemasan di masa depan yang pastinya penting buat perkembangan karir lo ke depannya dan nanti bisa mempersiapkan lo juga buat skill-skill baru. Buat harganya bisa lo lihat di layar dan jangan lupa buat dimasukin kode promonya biar lo bisa dapat diskon spesial. Linknya di mana? Linknya bisa lo lihat di description box atau bisa langsung aja ke 1%.net ya. Akhir kata gue mau ngingetin, kalau misalnya lo belajar kemampuan baru itu sebenarnya ya memang harus berprogres. Ada banyak hal yang bisa lo lakuin, tapi kalau misalnya lo ngerasa overthinking, itu diberesin dulu aja ya. Itu diberesin dulu aja, abis itu lo bisa ya belajar yang lain gitu. Kalau progresnya kecil ya nggak apa-apa, karena sekecil apapun itu ya bisa berdampak nanti for the long term. Wah bakalan oke banget sih. Yang penting lakuin dengan konsisten, at least 1% aja setiap harinya, oke? Akhir kata gue Evander 1%, well, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.